Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Arsenal Ahmad, Edo Okta, Hafiz Wicaksana, Dito Irwansyah, dan Lady Kelana Sakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dan budaya kerja di perusahaan. Pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika dapat pula diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat dalam berperilaku. Etika identik dengan moral karena moral menyangkut akhlak manusia. Misalnya, seseorang yang melanggar nilai-nilai etika dapat diartikan bahwa orang tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat, tidak bermoral. Etika umum dan etika khusus. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya. Dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral dibagi 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dan etika sosial. Etika profesi adalah sikap sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi mengatur tentang nilai-nilai atau norma-norma dalam bidang pekerjaan profesi tertentu. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contoh, etika dosen, etika mahasiswa, etika perusahaan, etika dokter, dan etika jurnalistik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya, yaitu 3 ciri moralitas yang tinggi adalah berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, memiliki idealisme yang tinggi. Prinsip dasar etika profesi: tanggung jawab, keadilan, jujur, integritas moral. Nah, di sini ada gambar tentang responsibility, respect, fairness, honest. Nah, di sini ada budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan disadari pandangan hidup sebagai nilai-nilai menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Tujuan budaya kerja. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Lalu di sini ada budaya kerja perusahaan.
adalah sebuah konsep yang mengatur kepercayaan, proses berpikir, serta perilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Budaya kerja perusahaan juga merupakan bentuk etika, sikap, perilaku, dan cara pandang bersama dari orang-orang dalam perusahaan terhadap setiap masalah atau perubahan lingkungan yang bervariasi. Budaya kerja suatu perusahaan mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh perusahaan tersebut yang membedakannya dengan perusahaan lain. Kemudian ada hakikat dari budaya perusahaan. Pertama, pengambilan resiko, yaitu inovatif atau berani mengambil resiko, perhatian terhadap detail, memperlihatkan presisi atau kecermatan, orientasi hasil, orientasi orang, memperhitungkan dampak hasil pada orang-orang dalam perusahaan itu, orientasi tim, yaitu kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, keagresifan, agresif dan kompetitif, lalu kemantapan atau kemantapan bekerja. Sehat. Budaya kerja timbul akibat hasil belajar bersama antar anggota dalam pemecahan masalah yang ada. Budaya kerja yang sehat adalah ketika setiap karyawan mematuhi peraturan serta regulasi perusahaan serta memacu pada SOP yang sudah berlaku pada perusahaan tersebut. Yaitu pertama, perilaku budaya kerja sehat terlihat dari yang pertama, karyawan merasa senang bekerja serta meningkatkan produktivitas setiap karyawan. Yang kedua, karyawan yang saling menghormati satu sama lain. Ketiga, semua karyawan diperlakukan sama dan tidak membeda-bedakan. Keempat, pemberian penghargaan kepada setiap karyawan yang berprestasi dalam kerjanya. Selanjutnya, ciri-ciri budaya kerja sehat. Pertama, karyawan loyal terhadap perusahaan. Yang kedua, menurunkan turnover atau keluar masuknya karyawan. Yang ketiga, pedoman bertingkah laku dipatuhi oleh semua karyawan. Empat, nilai-nilai perusahaan dihayati dan dilaksanakan dalam tingkah laku sehari-hari. Untuk selanjutnya, manfaat dan penerapan budaya kerja sehat. Yang pertama, meningkatkan jiwa kekeluargaan. Yang kedua, membangun komunikasi yang lebih. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, tanggap terhadap perkembangan dan meningkatkan jiwa gotong royong sesama karyawan. Yang kelima, meningkatkan kebersamaan. Keenam, saling terbuka satu sama lain. Ketujuh, meningkatkan kerjasama. Yang ke-8, saling menghargai. Manfaat dari penerapan budaya kerja sehat. 1. Meningkatkan jiwa kekeluargaan. Yang kedua, membangun komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, tanggap terhadap perkembangan dan meningkatkan jiwa gotong royong. Yang kelima, meningkatkan kebersamaan. Yang keenam, saling terbuka satu sama lain. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama. Yang kedelapan, saling menghargai. Ciri-ciri budaya lemah. 1. Terbentuknya kelompok-kelompok yang saling bertentangan satu sama lain. Yang kedua, kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi. Yang ketiga, anggota lebih mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi daripada kepentingan organisasi. Perusahaan dengan budaya kerja yang menarik. 1. Southwest Airlines, yaitu mengutamakan kesenangan karyawan di atas kepuasan konsumen dan shareholder. Google mengedepankan lingkungan kerja yang kasual bahkan terkesan santai. Apple mengharuskan karyawan untuk terus berinovasi. Facebook penyedia makanan berlimpah, kantor yang terbuka, laundry gratis, atmosfer kerja yang kompetitif, serta employee benefits yang cukup berlimpah. Contoh budaya kerja BNI 46. 4 nilai budaya kerja BNI dan 6 nilai perilaku utama insan BNI. Profesionalisme atau profesionalisme, yaitu meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik.
integritas atau integrity, jujur, tulus, dan ikhlas, disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, orientasi pelanggan atau customer orientation, yaitu memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis, perbaikan tiada henti atau continuous improvement, senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif, dan inovatif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.